Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Putri Ismahadia dari kelas E. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam dan problematika implementasinya. Topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian dan tujuan ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam, masalah pokok ekonomi Islam, problematika ekonomi Islam di Indonesia, serta studi kasus. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran agama Islam, tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Tujuan ekonomi Islam sama dengan tujuan dari syariat Islam atau maqasid al-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyibah. Maqasid al-syariah merupakan mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu al-din atau agama, al-nafs atau jiwa, al-aql atau intelektualitas, al-nasl atau keturunan, dan al-mal atau harta kekayaan. Karakteristik ekonomi Islam dibagi menjadi 4: adil, bermoral, tumbuh sepadan, dan beradab. Adil merupakan suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara, baik dalam kompensasi, hak hidup layak, dan hak menikmati pembangunan, hak penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan. Tumbuh sepadan merupakan ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Bermoral, yaitu moral ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam, bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kerelaan mengorbankan kepentingan diri sendiri, mengedepankan kepentingan pihak lain, pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri pada suksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu beradab. Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam ada 6. Ada tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab, maslahah, keseimbangan, dan yang terakhir kejujuran dan kebenaran. Tauhid yaitu pondasi utama seluruh ajaran agama Islam. Dengan demikian, tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas manusia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Keadilan. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Tujuan keadilan sosial, ekonomi, dan pemertaan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari moral Islam. Kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan individu diatur oleh syariat Islam dengan batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka dari itu, kebebasan membawa implikasi pada pertanggungjawaban. Yang keempat, maslahah. Segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, menghindarkan mudarat, kerusakan, dan mafsadah. Keseimbangan, syariat mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu sesuai syariat Islam. Kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah, meliputi prinsip transaksi yang meragukan dilarang, prinsip manfaat, prinsip saling rela, prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada 4,
yaitu kepemilikan, keadilan dalam berusaha, kerjasama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang. Kepemilikan, meskipun hakikatnya harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga, dan pemikirannya, berupa harta baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah ataupun warisan. Keadilan dalam berusaha. Nilai keadilan harus ditetapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62. Ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarkanlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi semangat tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang terakhir, pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil alamin. Selanjutnya masalah-masalah pokok dalam ekonomi Islam. Yang pertama, komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalah, bagaimana komoditas didistribusikan agar tercapai kemaslahatan, dan bagaimana cara menghasilkan komoditas agar maslahat tercapai. Selanjutnya yaitu problematika ekonomi Islam. Mensyariahkan bank syariah. Salah satu bentuk keraguan terhadap produk perbankan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil yang dianggap tidak ada bedanya dengan tingkat suku bangsa yang diberikan oleh bank konvensional. Bagi orang awam, hal tersebut dianggap solusi atas permasalahan riba, padahal pada dasarnya bank syariah menggunakan prinsip tanazul al-haq. Prinsip persepsi masyarakat. Selama ini, banyak orang yang menganggap bahwa ekonomi Islam dalam hal ini, lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Padahal, pada kenyataannya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga komersial yang melayani siapa saja dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, baik Muslim maupun tidak. Sumber daya manusia. Keahlian yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan permintaan akibat dari pertumbuhan yang pesat. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan generasi yang akan datang, didukung pula oleh alokasi dan distribusi sumber daya yang membantu mewujudkan falah. Keberadaan lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan konvensional. Dominasi lembaga konvensional tersebut menghambat pengembangan sistem ekonomi Islam. Masyarakat akan menjadi semakin asing hingga perlahan akan menyingkirkan keberadaan ekonomi Islam. Studi kasus dari presentasi saya kali ini yaitu tinjauan ekonomi Islam terhadap jasa profesi tukang parkir yang merupakan studi kasus pasar 45 Kota Manado. Profesi tukang parkir merupakan profesi yang mudah dilakukan oleh siapa saja, sehingga sebagian besar warga, terutama Kota Manado, memilih tukang parkir sebagai profesi mereka. Profesi tukang parkir termasuk dalam akad ijaroh. Secara umum bisa dikatakan bahwa jasa profesi tukang parkir telah dijalani sebagaimana mestinya. Namun, jika dilihat dari ekonomi Islam, banyak transaksi atau cara dalam jasa profesi tukang parkir tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Berikut presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.